Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sita dan kawan-kawan semuanya yang saya cintai, saya hormati, yang semuanya luar biasa. Pertama, ucapan terima kasih atas kesempatan dan penghargaan ini. Saya bisa sharing, mudah-mudahan bermanfaat dalam forum filantropi kesehatan Indonesia ini. Baik, pertama saya ingin memberikan suatu apresiasi ketiga pembicara tadi, bagus semua. Dari Sonjo, Pak Rimawan, Pak Nur Effendi dari Rumah Sakit maupun Pak Hamid. Nah, saya kira itu sudah menjadi suatu cerminan begitu luar biasanya bangsa Indonesia dalam bergotong royong mau bersama menghadapi pandemi ini ya. Nah, tadi bagaimana dari Sonjo menyatakan tidak hanya dengan uang, tapi dengan gerakan, dengan inovasi dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan pengalaman kami bagaimana para masyarakat, saya sebut dengan seluruh donasi atau donatur yang ada di Indonesia ini dalam hal memberikan perhatian dan donasinya pada saat pandemi di awal-awal dan sampai hari ini. Saya share screen ya, Mbak Sita. Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Judulnya itu, izin mengenalkan, saya Dr. Syahril dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ya, kebetulan juga saat ini saya menjabat PLT di Rumah Sakit Persahabatan, Mbak ya. Jadi saya akan sharing bagaimana pengalaman kami manajemen keuangan dalam memenuhi kebutuhan, khususnya pada saat awal-awal terjadinya pandemi maupun sampai hari ini ya. Sekedar mengenalkan kembali, Rumah Sakit Sulianti Saroso ini adalah rumah sakit pemerintah milik Kementerian Kesehatan yang menjadi rumah sakit khusus kelas A dan juga menjadi rumah sakit pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, mengawali presentasi ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada saat tanggal 2 Maret tahun 2020 yang lalu, di mana Bapak Presiden mengumumkan pasien 01, 02, dan 03 itu dirawatnya di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Jadi pada saat itu memang Sulianti Saroso ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit yang siap menangani COVID. Nah, sejak tanggal 2 Maret inilah kita sebelumnya heboh-heboh, dan sekarang setelah tanggal 2 Maret dan seterusnya juga semakin meningkat kasusnya. Ya. Nah, sehingga pada tanggal 12 Maret, ya, 10 hari setelah diumumkannya, karena pasien selalu meningkat pada saat itu, dan memang terjadi suatu kegalauan macam-macam ya pada saat itu, tahu sendiri kita panik dan sebagainya. Dan tanggal 12 Maret RSPI Sulianti Saroso ini sudah menjadi rumah sakit COVID yang sebelumnya walaupun rumah sakit khusus juga melayani pasien-pasien umum atau layanan pasien umum non infeksi atau non COVID. Nah, sejak 12 Maret dijadikan rumah sakit COVID, maka terjadilah suatu hal yang luar biasa di mana pasien non-COVID kita stop, tidak boleh melayani, dan semuanya harus melayani pasien COVID. Nah, pada saat itu, ya, di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini hanya ada 11 tempat tidur, ini, yang ruang isolasi. Nah, dengan meningkatnya kasus ini, maka kita harus melakukan konversi namanya. Konversi tempat tidur, di mana seluruh tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini harus berubah menjadi rumah sakit khusus COVID, di mana harus ada ruang isolasi yang bertekanan negatif maupun ICU yang bertekanan negatif. Nah, pada saat itu cukup kewalahan juga kami karena kita belum berpengalaman di Indonesia merawat pasien COVID ini, Pak ya. Nah, kami ingin sampaikan pada saat kita melakukan konversi di tempat tidur itu, maka ada beberapa strategi dan manajemen di Sulianti Saroso yang kami harus lakukan dengan gerak cepat. Karena dengan peningkatan kasus, surge capacity itu, maka kita harus melakukan respon yang cepat juga. Nah, ini ada 9 langkah strategi yang kami lakukan, mulai dari meningkatkan leadership dan managership, kemudian internalisasi, karena tidak gampang juga ya Mbak Sita,
Tidak semua kita siap betul pada saat itu. Perlu kami melakukan internalisasi bolak-balik kepada SDM agar ini kita harus melakukan layanan ini ya. Kemudian bagaimana kami harus memobilisasi sumber daya ya. Kemudian kita membentuk Satgas Pokja, kemudian melakukan konversi ruangan tadi, harus menambah alkes dan seterusnya. Nah, yang kami lakukan salah satunya adalah bagaimana strategi pengaturan anggaran termasuk donasi. Nah, kami akan bercerita tentang bagaimana pengalaman kami di dalam manajemen keuangan atau anggaran sehingga kami bisa mengatasi atau melakukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka untuk peningkatan tempat tidur tadi. Ini kebutuhan anggaran di Rumah Sakit Sulianti Saroso pada saat itu, karena ada surge capacity, lonjakan-lonjakan yang terus-menerus. Bahkan, kalau boleh kami menyampaikan, peningkatan kasus atau lonjakan kasus ini terjadi sampai 3 kali ya, di Juli, Agustus, kemudian Desember, Januari, dan terakhir kemarin yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli awal. Itu meningkat terus. Nah, satu upaya yang harus dilakukan Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah bagaimana mengkonversi tempat tidur tadi. Ya, jadi tempat tidur yang tadinya bukan ruang isolasi dijadikan isolasi yang harus bertekanan negatif. Kemudian juga ruang ICU yang hanya 6 itu harus kami tambah. Ya, nah ini beberapa kebutuhan yang kami susun dalam rangka mengkonversi tempat tidur itu, di mana RSPI Sulianti Saroso dijadikan sebagai rumah sakit COVID. Yang pertama adalah kami harus melakukan renovasi ya ruangan tadi ya. Itu cukup banyak dan tidak bisa dilakukan sekaligus, dilakukan secara bertahap. Dan karena ini sifatnya renovasi, maka kami harus melakukan dengan hati-hati karena ruangan-ruangan itu sangat bersebelahan satu sama lain. Dan dalam renovasi ruangan ini cukup membutuhkan uang yang banyak. Yang kedua, harus menambah SDM, dalam hal ini relawan. Ya, karena kami kekurangan SDM pada saat itu, sehingga harus membutuhkan tambahan dokter, perawat, kemudian farmasi, laboratorium, dan seterusnya. Dan ini juga membutuhkan dana untuk akomodasi sekaligus tempat transportasinya dari tempat mereka menginap ke rumah sakit. Kemudian dengan penambahan ruangan tadi, kami membutuhkan alat kesehatan dan alat non-medis yang juga cukup banyak. Kemudian harus menambah kebutuhan APD, sanitizer, dan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan atau PPI. Kemudian menambah obat dan barang medis habis pakai, kemudian harus menambah sarana penunjang alat, ya, alat laboratorium, kemudian X-ray dan seterusnya, dan juga menambah ambulan dan mobil jenazah, termasuk kebutuhan untuk pemulasaran jenazah. Nah, kami menyiapkan ini karena kita sudah men-setting rumah sakit ini harus menjadi rumah sakit COVID dengan seluruh kesiapannya. Nah, tentu saja cukup repot pada saat itu awal-awal karena anggaran di rumah sakit kami tidak terlalu besar karena tidak memprediksi sebelumnya akan terjadi seperti ini ya. Oke. Ini konversi tempat tidur yang terjadi di Sulianti Saroso. Jadi yang semula hanya 11 tempat tidur dengan 4 ICU, kemudian tahap 1 kita menjadi 28 tempat tidur, 44, 74, dan terakhir pada bulan Juli 2021 menjadi 141 tempat tidur, di mana 39-nya ICU. Bisa dibayangkan dari 4 ICU menjadi 39, kemudian dari 11 tempat tidur menjadi 102 tempat tidur. Sekian 10 kali lipat kenaikannya. Nah, tentu saja kebutuhannya tadi yang saya katakan tadi, butuh untuk renovasi, butuh untuk alat kesehatannya, dan seterusnya. Nah, untuk itu kami ingin sharing bagaimana kami melakukan atau meng-cover semua kebutuhan tadi.
Yang pertama, kami sampaikan, pertama adalah memanfaatkan peningkatan pendapatan rumah sakit. Jadi kebetulan dengan kasus COVID ini, pendapatan kami malah meningkat dibanding sebelumnya yang jadi COVID, karena memang tarif COVID lebih besar dari yang sebelumnya, sehingga ada peningkatan pendapatan rumah sakit. Nah, dengan pendapatan rumah sakit ini, kami pertama adalah melakukan namanya revisi anggaran dengan memanfaatkan idle cash atau dana yang saldo awal 9 miliar untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan tadi. Yang secara bersamaan kami mengajukan tambahan anggaran melalui Kementerian Kesehatan dengan mekanisme bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Ini Babun 1 maupun Babun 2. Tetapi proses ini bukan di awal, tapi baru terjadi setelah bulan Agustus, September atau September. Jadi di pertengahan ya. Jadi anggaran itu belum turun. Nah, jadi pada saat awal kami hanya bisa menggunakan saldo awal dari pendapatan kami atau saldo kas kami. Nah, yang kedua kami mengandalkan bagaimana donasi dari masyarakat. Yang ketiga kami mengajukan anggaran melalui PKBLU Kementerian Keuangan, ya, melalui transfer kas antar BLU. Nah, ini pun baru terjadi di bulan September Oktober, ya. Jadi di awal masih belum dapat. Kemudian cukup membantu, yaitu adanya bantuan dari BNPB dan juga dari asosiasi dan pemerintah DKI. Nah, kami ingin bercerita nanti bagaimana kami, pengalaman kami melakukan penggalangan dana ke masyarakat dan swasta melalui donasi. Mbak Sita izin pada kesempatan ini ingin memberikan penghargaan, ucapan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan perhatian dan donasinya kepada RSPI pada saat itu, sehingga kami sangat terbantu. Karena di saat awal-awal banyak sekali kebutuhan yang kita butuhkan, tapi anggaran masih kita menunggu. Ya, baik. Nah, ini gambaran anggaran yang ada di RSPI pada saat itu, yaitu di tahun 2020 kami melakukan revisi anggaran dari rupiah murni dari 72,3 miliar menjadi 143 miliar. Kemudian yang kedua dari anggaran rumah sakit, yaitu anggaran BLU dari 47,48 menjadi 93. Jadi begitu tingginya kenaikan kebutuhan yang kami harus revisi di anggaran di tahun 2020 maupun di 2021 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mbak Sita, kami ingin langsung masuk ke bagaimana kami mengupayakan donasi, ya, bantuan kepada masyarakat, ya, bantuan kepada kebantuan kepada masyarakat, karena kebutuhan kami sangat tinggi di awal-awal, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, sementara anggaran dari pemerintah baru terrealisasi di bulan September. Nah, kami melakukan upaya ini, yaitu melakukan suatu open donation, yaitu menerima donasi dengan player-player seperti ini, ya. Tentu saja kami berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Rimawan tadi yang dari Sonjo, bahwasanya ini malah masalah bersama. Perlu kepedulian bersama dan butuh perhatian dan bagaimana kita bersama-sama mengatasi ini. Dan semuanya kita katakan kita semua adalah pejuang. Bukan hanya dokter perawat, tapi semua orang yang memberikan perhatian dan donasi juga adalah pejuang. Nah, alhamdulillah dengan kita menyebar flyer ini, memberikan surat dan sebagainya. Tetapi sebagai suatu catatan, karena kami ini adalah rumah sakit pemerintah, kami semuanya melalui dengan tahapan-tahapan yang secara hukum, legal aspeknya sudah terpenuhi. Kami berkonsultasi ke KPK, BPK, maupun Irjen, sehingga apa yang kami lakukan ini sudah memang melalui aspek legal yang sudah bisa akuntabel. Ya. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 kemarin, itu donasi yang kami dapatkan dari masyarakat, uang tunai itu ada sebesar 3,6. Itu betul-betul berupa uang, kita membuka rekening resmi atas nama rumah sakit. Dan saat itu saya sangat kagum dan bangga juga, karena yang menyumbang juga
Tidak sedikit, ada yang 500 juta, ada yang 400 dan sebagainya. Tapi ada juga yang 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Tapi nggak ada masalah, yang penting keikhlasan mereka. Kemudian masyarakat juga ada yang memberikan sumbangan berupa aset tetap, terutama alat kesehatan. Itu kalau dinilai sejumlah 3,5. Nah, yang paling banyak adalah barang persediaan, diantaranya alat pelindung diri, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, termasuk obat-obatan. Itu diuangkan sejumlah 27,8 miliar. Dan total di tahun 2020 kami mendapatkan bantuan total kalau dirupiahkan adalah 34,45. Nah, strategi kami, Mbak Sita, kami tadi di dalam strategi 9 tadi adalah membentuk pokja donasi dengan standar operation prosedur yang kami buat bagus, bagaimana penerimaan, bagaimana pembukuan, bagaimana distribusi, dan sebagainya. Sudah kita atur dalam itu. Dan ada rekening resmi, dan di dalam penerimaan ini kita masukkan dalam komponen atau mata anggaran hibah. Dan alhamdulillah donasi ini sudah diaudit oleh BPK di tahun 2020 yang lalu. Nah, kembali sedikit ke dana dari pemerintah yang baru turun bulan September, Oktober, melalui bagian anggaran Babun 1, kemudian Babun 2 menyusul, kemudian juga di sini ada dana transfer antar BLU. Ini jumlahnya cukup besar, sebesar 102,65 miliar. Ini kebutuhan-kebutuhan yang kita lakukan, yang direalisasikan untuk memenuhi bagaimana Rumah Sakit Sulianti Saroso ini betul-betul menjadi rumah sakit COVID dengan seluruh sarana, fasilitas, dan kebutuhannya yang sudah disiapkan. Salah satunya tadi yang paling besar adalah melakukan renovasi, konversi tempat tidur dari yang non-isolasi menjadi isolasi. Kemudian yang terbesar juga adalah bagaimana kebutuhan alat kesehatan, kemudian kebutuhan laboratorium, farmasi lagi. Jadi kita mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 102,6 miliar ini, sementara yang dari donasi masyarakat tadi 34,4 miliar. Nun sewu Dok, waktunya habis. Oke, 2 slide lagi Bu ya. Ini contoh-contoh gambar yang kami dokumenkan bagaimana mereka diberikan apresiasi juga dengan penghargaan dan penerimaannya. Ini ada Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Miss Universe melalui MNCTV memberikan bantuan dan seterusnya ya. Dan terakhir kemarin ada bantuan oksigen karena ada krisis oksigen. Juga ada yang membantu mobil jenazah dan juga ada dari Grab ini membantu angkutan sebanyak 3 mobil sedan selama 6 bulan. Nah, terakhir gitu Pak, sebagai kesimpulannya ini, dan mudah-mudahan sharing ini dapat memberikan tambahan bagaimana masyarakat juga begitu besar partisipasinya dalam hal penanggulangan COVID ini. Demikian, terima kasih.